Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Barang Sep. Hari ini saya ada di Garut, di Kecamatan Banyuresmi. Nah, tepatnya di Situ Bagendit. Ada acara di sini dengan Organda, ada kumpul-kumpul dengan Organda, dengan supir-supir angkutan umum, angkutan barang. Mari kita ikuti. Di sini saya ditemani oleh Pak Kapolsek Banyuresmi dan para Pak Babinsa ini untuk mengamankan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini akan lancar, tidak terkendala apapun. Karena semua kita harapkan tertib sehingga acara seperti ini akan berulang terus setiap tahunnya. Mari kita ikuti. Yuk. Masih juga dipaksa oleh apa? Biar tambah semangat. Biar tambah semangat ya. CMC. Sekali lagi, yang semangat. CMC. Semangat. Terima kasih. Semoga kita ya sukses selalu. Pokoknya ini sebagai seperti biasa. Walaupun positif. Ayo kebagian. Ketua Pusat dan Ketua Kabupaten Garut mendaulatkan Dewan Pembina Angkutan Barang DPD Organda Jawa Barat untuk menjadi pembina CNIC Jabar Banten. Insya Allah sekaligus beliau akan memberikan sambutannya. Kami persilakan untuk Brigjen TNI Purn Yusef Sudrajat SIP MSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat ridhonya kita semua bisa berkumpul di Situ Bagendit. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat, yang dari Jawa maupun dari luar Jawa. Salawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabat dan keluarganya yang telah membawa kita semua menjadi manusia beriman, bertakwa, dan jauh dari zaman jahiliyah dulu. Yang saya hormati Pak Kapolsek, Kang Jaka, Ketua CNIC nasional ya, dan Kang Asep, Ketua CNIC Garut, Pak Slamet dari Organda, dan Ketua Organda yang belum hadir, dan rekan-rekan semua pengemudi, penggerak ekonomi Indonesia.
Kalau tidak ada bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak yang ada di depan saya ini, KB itu bisa dahar. Sangat vital ini sebetulnya. Itu sangat vital. Coba kita berhenti 1 minggu aja. Angkutan truk-truk ini semua pasti jojorokan KB itu. Mulai dari Pak Jokowi sampai ke bawah pasti teriak-teriak. Karena masyarakat tidak bisa makan. Jadi jangan dianggap enteng pengemudi, pengendara angkutan barang ini. Sangat vital kegiatan Bapak-Bapak ini. Saya ucapkan selamat ulang tahun atau milad yang kelima CMIC, Santer Mania Indonesia Community. Nah ini mudah-mudahan tahun depannya lagi terus akan bertambah besar, akan bertambah sejahtera bagi pengemudinya, yang penting itu. Tadi Pak Kapolsek sudah menyampaikan bahwa silakan menggunakan tempat ini sampai selesai, tapi dengan aturan-aturan, terutama tong mabok gitu lah. Tong marabok di dia ngeraken, kayak bawa mobil nabrak deh. Mau joget-joget silakan, tapi tong mabok. Karena bawa kendaraan harus tetap dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani. Saya kalau Brigjen TNI Purnawirawan Yusef Sudrajat sebagai pembina bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini mengharapkan, walaupun saya pembina di situ mantan TNI, tentu dengan Bapak Polisi kita sinergi, tapi kita berharap Bapak, adik-adik, abang-abang semua yang ada di sini mengendarai kendaraan tetap aturan harus dijaga. Saya sering melihat tulisan-tulisan yang luar biasa di truk-truk ini. Salah satunya adalah selalu terngiang di situ doa ibu menyertai abang-abang semua. Itu yang pertama. Yang kedua, anak dan istri menunggumu di rumah. Itu tulisan di truk yang ada di situ. Itu yang harus dijaga. Karena kemanapun kita pergi, truk ini mulai dari Jawa Timur sampai ke Bali, sampai lintas mungkin Sumatera sana, itu semua demi anak istri. Bener apa bener? Atau demi istri orang lain? Mau jamuga sih asal, lapun jangan istri orang lain. Tapi lamun jangan anak istri pasti jamuga, pasti berkah. Jadi itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa kita nikmati bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ini adalah nama Kang Yusef itu ya. Alhamdulillah Kang Yusef sekarang sudah menjadi bagian. Kita ke pemberian stiker kepada pembina kita, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Bapak Yusef Sudrajat SIP MSI. Tepuk tangan. Gara-gara gue pasti saya kudu baru. Gue pasti saya juga baru lengkap. Ada yang luar biasa. Terima kasih. Luar biasa. Ini
kesenian Bubun. Terbang ya? Ya. Sama siapa? Ya. Abah ikut kesenian terbang juga? Ya, saya sama. There are people that I guess they'll never learn. Every time I break, there's just more pain to burn. So never, never, never till the battle's won, still kingdom come. Best if you give me your loyalty, 'cause I'm taking what you see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best you give me your loyalty, 'cause I'm taking the world you see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Calling me royalty. Calling me royalty. Ini CMIC itu apa? Kantor Mania Indonesia Community, Pak. Kantor Mania Indonesia Community. Indonesia Community. Ah. Kantor itu naon? Mobil. Merek mobil kantornya. Ya. Oh. Jadi KB dia mau KB kantor KB mobilnya. mereknya. Ada Isuzu, cuman kan dahulunya kantor kan yang baru yang dulu itu adanya Mitsubishi. Iya supir KB. Supir ke mana? Kang, sangaran Kang? Iya, Bubun. Kamara? Ke Medan. Gue penghijung butet atau itu? Iya, butet. Iya. Istri yang butet. Iya. Bener atau iya? Bener orang sana istri. Bukan, cuma dari Garut ke Medan. Dari Garut ke Medan. Sumatera Bali. Lintas Sumatera yang rawan itu di daerah mana? Sok kayak baju luncat teh. Lambung kabel itu tuh setik. Mana matanya, tulang bawang terus taluhur. Cina sih kali itu sebetulnya. Sok pernah kena banjing luncat teh? Iya, sama mana? Gatlas, Pak. Atasnya mana? Garut Tasik gue. Iya, cemen itu tamai. Ya Kang, di mana Kang? Kota, Pak. Tangerang. Tangerang sampai Garut ya. Akang? Sama. Ini? Kang? Sama mana? Kadang ke Sumatera, Ke Sumatera, Sumatera ke mana? Ke Padang. ke Padang, pernah balik ke Pekanbaru, Pekanbaru. Mau barang ti dia dibawa ke itu bawa barang deh ke dia. Itu barang deui. Iya truknya teh usaha. Dulu-dulungan, Pak. Anu kan anu kuwi sorano gitu. Emang aya, cuma Aya, kan ke etana biasana sok nudunungan. Nudunungan, Jadi kurbu buruh lah gitu. Kadir mana? Tapi Yang tadi kadir. sebetulnya supir-supir ini, pengendara ini itu penggerak ekonomi loh. Iya. Harus disadari itu gitu loh. Harus disadari bahwa itu penggerak ekonomi. Lamun akang-akangnya ke mana sok? Iya. Mereka sayuran, mereka Dari usaha sayuran ke apanya? mana? Iya, itu bisa dahar orang kota. Orang Jakarta itu bisa dahar. Online oke ku paket ku supir Tapi kene. supir kene yang penting. Semua gitu loh. Makanya tanggung jawab ini, tanggung jawab ekonomi Indonesia itu banyak tergantung ke Supir. supir. Tanggung jawab itu besar. Di jalan suka Disepelekan. Naon dah Kadang supir dipandang sana. rendah gitu, dipandang sebelah mata. Suka nonton film-film barat nggak? Anu sok bawa supir truk-truk gede tuh. Kan gagah-gagah. Karena dia attitude-nya dengan perlakuan dianya gagah gitu loh. Sehingga itu yang membuat supir itu dipandang,
Iya mana mabuk, di remang-remang eureun. Eta nu ngarusak gitu loh. Itu yang merusak, jangan, nggak boleh itu. Tampilannya keren, itu supir tuh. Kalau berambut merah Pak. Nggak apa-apa, ini Jangan pemain dilihat Persib. dari luar, Jangan lihat dari Persib. dalam. Pemain Persib kayak ya. Persib kan waing. Cuman sehari. Gagahnya Pak. Iya. Persib kan waing karena ya, nu bule-bule nu gitu kan. Nah, itu. Supir itu luar biasa. Baik hati Pak dan suka menolong. Ya itulah hidup ya, hidup seperti itu. Tapi yang jelas kan udah berkeluarga semua kan? Udah. Tulisan teh tongku nanti jandamu. Nyanda pirang Pak. Entong Pak, Coba, kurang kan? hapus pesan sebelum pulang gitu. Aku tulisan sebelum pulang. Atau non si mata ibu yang membuat kita seperti ini gitu loh. Anak istri menanti di rumah. Iya. Nah, itu. Lain istri orang menanti di rumah. Itu dirubah gitu loh. Jadi supir itu memang kalau saya lihat ya termarginalkan. Artinya dianggap sepele ya. Iya. Padahal penggerak roda ekonomi itu adalah Supir. supir kan. Kalau Harus pada sadari supir itu. ikut, Pak, capek. Sok mogok ke sabinggu lah. Kira-kira Indonesia kumaha. Iya. Ribut pasti kabeh. Tong barang ini beri mogok, Pak, ku macet tuh gini telat. Iya. Angker. Macet ya. Iya. Karena makanan kan busuk. Iya. Pun sayur-sayuran kan busuk kan. Terbuang sia-sia. Ya mudah-mudahan dengan ulang tahun kelima ini menjadi lebih dewasa. Supir-supir jadi lebih santun, Amin. tong ngebut, Amin. dan ngebut ya sok. Mun ti dieu ka Bandung ke Jakarta sabaraha jam? 5 jam. Santai. Terus Ya normal lah. Normal. Lamun ngebut sabaraha jam? 4 jam lah. 4 jam. Rek naon sajam. Tapi celakana Iya. kemungkinan celakanya lebih banyak. Pak. Kalau bawa capek itu kan dibulunya waktu. Iya. Jamnya waktu. Ya tapi kan waktunya kan udah dihitung. Waktunya kan udah dihitung. Artinya nggak perlu ngebut pun udah Pasti. normal aja udah Iya. nyampe gitu loh. Biar lambat yang penting Iya. selamat. Itu 80 km per jam Pak. Ya 85 ya cukup lah. Karena truk tuh bahaya. Begitu long di kilometer 80 tah. Rata-rata kilometer 80 kan truk banyak yang jatuh di situ. Apa yang mau diomongin? Nah, inti nama lah. Jangan Pemerintah. pemerintah jangan memandang supir sebelah mata. Ya, Mohon permudah kami di perjalanan. Ya, Itu aja, apalagi? Pak. Biar ada Dari saya. oknum pokoknya malah. Oknum yang banyak-banyak itu yang seperti di jalan tol yang anjing lucat itu. Banyakan kan Pak. baju lucat mah tinggali. Jelas bisa di Baredo. Bisa, eta. Lamun eta oknum tuh bisa. Nah, itu. Inti nama permudah kami di perjalanan Ya. aja gitulah. Ya begitu Barang yang Usap. Jadi ini pesan-pesan dari adik-adik kita supir truk, pengemudi truk yang memang penggerak ekonomi bangsa ini. Hanya satu permintaannya, permudah perjalanan. Jangan lagi ada yang aneh-aneh di perjalanan itu. Sesuai aturan-aturan. Jangan sering dikejar lah. Dikejar cinta boleh ya. Ya, nun ya Kang, ya. Ya, nun. Solid. Solid. CMIC. Ya, mantap. Itu udah solid, saking solidnya si Kang Asep di Baledogan Kukue itu. Udah. Bareng Yosep, kita sekarang lagi bersama Kang Jaka, Ketua CMIC Nasional ya, Kang Jaka ya, yang berkedudukan di Banjarnegara, jauh Banjarnegara, Jawa Tengah. Ada sebelah kanan saya ada Kang Tony, Ketua CMIC Jawa Barat. Wah, ini luar biasa nih anak-anak muda yang mau mendedikasikan dirinya mengurus angkutan barang ya, angkutan barang ya, truk-truk kecil sampai truk besar. Kang Tony di Jawa Barat, Kang Jaka nasional. Pasti masalahnya seabrek-abrek banyak. Masalahnya pasti banyak. Baik. Tadi saya baru dengar sedikit aja udah pusing kepala. Kang Jaka,
Yang pertama, CMIC ini tahun berapa dibentuknya? Terus motivasinya apa? Kenapa namanya CMIC? Biar banyak yang tahu nih semua nih. Ya, CMIC itu dulunya hanya sekedar hobi foto, Pak. Hobi foto, ya. Ya. Terus lama-kelamaan ini bermanfaat. Ya. Bagi para pengemudi, Ya. terutama truk-truk lintas Ya. antar pulau antar kota itu sangat berperan penting Ya. tentang lalu lintas dan sebagainya. Akhirnya jadilah suatu wadah, Pak, suatu Wadah, wadah ya. untuk mempermudah atau informasi lah, itu bukan informasi kita Ya. kejadian di jalan dan sebagainya. Akhirnya bisa seperti ini karena manfaatnya bagi kita dan masyarakat. Ya, ya. Tahun berapa ya terbentuknya mulainya? Kita udah 9 tahun, Pak. 9 tahun. Tapi tadi saya lihat ulang tahun ke-5, oh Garut ya. ini kota Yang Garut baru ke-5 ya. Nasional udah ke-9 ya. Luar biasa ya. jalan 10 tahun. Udah berapa ribu anggotanya yang masuk di catatan Kakang? Di database-nya kita udah 15.000, Pak. 15.000. Wah, luar biasa, Kang. Keuntungan Akang apa? Capek atau apa? Nah, saya nggak bisa tidur, Pak. Keuntungannya nggak bisa tidur kata Kang Tony. Setiap hari 15.000 itu ada aja masalahnya. Ada tiap hari. Tiap hari. Ada mogok lah, Iya. ada nabrak tiang lah, ada guling lah. Itu luar biasa ya. Nggak ada masalah. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang udah setiap provinsi ada pengurusnya masing-masing. Ah, iya. Jadi agak terbantu. Agak terbantu ya. Memang harus organisasinya harus dari hulu sampai hilir harus ada. Jadi tidak kayak supir tukang cukur. Semua diberesin sendiri. Iya. Nyukur sendiri, nyapu sendiri, ongkosnya ambil sendiri. Ah, itu tukang cukur manajemennya. Kalau organisasi ini harus memang bagi rata tugas itu habis ke bawah. Kang Tony, Ya Pak. udah berapa tahun Kang jadi ketua CMIC Jabar tuh? Kalau Jabar itu sebenarnya ini baru 1 tahun lebih Ya. terbentuk istilahnya mah koordinasi wilayah provinsi. Ya. Cuman kalau untuk masalah gabung dulunya kan saya gabungnya itu di domisili Tasikmalaya. Asik ya. Kalau gabung dulu itu saya berarti 8 tahunan lah. 8 tahun ya udah gabung ya. Cuma jadi ketua baru 1 tahun. Udah lama sih Pak. Udah lama juga. Jadi ketua wilayah dulu di Wilayah kota Tasik. dulu ya. Enggak, maksudnya ketua Jabar ini Iya, udah berapa tahun? 1 tahun lebih lah. Sabaraha jumlah armadanya di Jawa Barat Anggota maksudnya. anggota ya. Kalau anggota Jawa Barat itu yang istilahnya Aktif lah yang aktif, yang ya. aktif itu sekitaran 1.600, 1.500, 600 lah. Berarti itu yang aktif Dari- dan membawa mobil semua ya. Bawa angkutan ya. Ada 19 kota, pokoknya 20 kota lah, sama wilayah sampai DKI sih, Sampai DKI ya? DKI sampai Banten. Supir truk ini ayah awewe tuh supirnya. Ada yang perempuan, istilahnya berbagai, ya istilahnya jenis kelamin kan, laki-laki perempuan, Ya. ada yang perempuan. Banyak perempuannya. Enggak lah, paling ada 5 orang lah, 5 orang. Oh, tapi kan. ada ya. Ada, malah supir truk jauh itu sampai lintas pulau ada Perempuan ya. perempuan. Wah, tapi ada keneknya ya. Ada kenek nggak? Ada yang ada kenek, ada yang Enggak. suami istri. Ada yang suami istri. Iya suami istri, dua-duanya sopir. Ya. Ada yang kayak gitu. Jadi itu pahlawan ekonomi, Kang. Iya, istilahnya Jadi- kan awalnya tuh kan daripada ditinggal katanya Ya, diajak ikut aja aja. gitu kan. Jadi sama-sama ya. Sebenarnya kan anggotanya itu nggak semua supir. Ya. Istilahnya ada supir, ada owner, Ya. ada mekanik, ada orang yang ya berkecimpung lah di Cuma di dunia situ ini. ya. Iya, di dunia gitu. otomotif ini gitu kan. Luar biasa ya. Luar biasa, Pak. Alhamdulillah. Akang berdomisili di mana jadi sekarang? Tasik. Kalau saya Tasikmalaya. Jadi Jawa Barat itu ketuanya kantornya ada di Tasik ya. Iya. Berbentuk kantor atau hanya rumah aja? Ya, istilahnya baru di rumah aja sih, Pak. Rumah aja ya. Tapi diorganisir lah di situ ya. Insya Allah data di situ semua disimpan Data sama ada saya. semua ya. Kan dari awal pertama dibentuk lah. Suka dukana naon Kang jadi ketua Jabar kan? Ya. Loba sukana, loba dukana. Kalau suka duka mah jadi gini ya Pak,
lebih ke arah istilahnya kita itu gimana ya, ngerasa kewajiban aja gitu kan Pak, membantu orang gitu kan. Tapi ya walaupun gimana ya, resikonya itu capek, kadang materi juga gitu kan, kita ngeluarin dari kantong sendiri gitu kan. Tapi di situ saya senang, kadang dari apa ya, mungkin di sini itu tiba baliknya buat kita itu pertama jadi banyak kenal orang dari silaturahmi. Nah dari silaturahmi itu kan bisa istilahnya ada pintu rezeki juga gitu kan, kayak apa gitu kan orang bisa kan, kayak saya kan ada armada juga, armada truk gitu kan, kenal misalkan sama orang Garut, kita lagi sepi muatan di Tasik, diisi orang Garut. Iya, diisi orang Garut. Kenal sama orang Pangalengan. Saya lagi sepi nih muatan di Tasik, Pangalengan aja nih mau nggak? Jadi ada muatan. Ya, berkahnya itu di situ Pak. Mungkin lebih ke arah kita itu saling menjaga silaturahmi gitu kan. Karena rezeki kita tuh tidak tahu Allah tuh memberi dari mana ya. Iya Pak. Kalau kita diam di rumah aja, tambah sempit rezekinya. Iya, namanya kalau manusia begitu, lah, makhluk sosial Pak. Kita itu Ketemu siapa? Ya keluarga ya. kita juga nggak ada iuran untuk masuk, nggak ada. Cuma kalau kita ada modal itu buat makan kita sendiri. Pokoknya mah mau anggota, mau senior, mau junior, istilahnya kalau saya sih beranggapan sama aja kita, bareng-bareng aja gitu. Ini luar biasa Kang, suatu organisasi yang udah nasional tuh sampai 15.000 ya, dikelola dengan sukarela tanpa ada modal apa-apa. Iya Pak. Ini sebetulnya sudah bisa Kang, kalau udah masuk ke tenaga kerjaan mereka semua, udah dianggap oleh pemerintah sebagai tenaga kerja, udah masuk ke badan hukum yang jelas, nanti organisasi ini setiap pemerintah ngucurkan dana bantuan udah bisa masuk. Artinya udah bisa menghidupi ini gitu loh. Ya ini pemerintah harus tahu. Kita dijadikan suatu profesi Pak. Iya, profesi ya. Selama ini kan kita ada dipandang. Iya. Ya, jadikan profesi kayak pekerja yang lain di pabrik dan sebagainya. Ya itu, ini perjuangan kan. Memang semua harus ada yang memulai. Ya Kang inilah pionir-pionirnya nih. Ke depan supir itu memang harus dihormati orang, dihargai orang. Ya bagaimana juga, balikan lagi ke perilaku supir-supir semua ya. Kalau mereka udah tertib di jalan, tertib berpakaian, tertib perilaku, otomatis masyarakat juga akan salut lah itu. Ya ini mulai dari organisasi ini. Dari komunitas ini kan kita memperbaiki cinta supir lainnya gitu. Iya. Bahwa kita itu tak selamanya dipandang jelek. Kita bikin acara kayak gini, ada santunan anak yatim, ada sumbangan tumanan, untuk UMKM juga ada hidup ya. Ya itu luar biasa. Atur nuhun Kang Tony. Nanti nomor teleponnya saya minta. Boleh Pak. Biar ada apa-apa ke Bandung, saya ada di Bandung. Akang juga Kang Jaka. Kalau saya nanti ke sana lewat, saya mampir nanti ke rumah. Kang, makasih ya Kang Jaka ya. Ya, Kang Tony, makasih ya. Ya, sukses ya. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak Yosef. Saya sekarang didampingi atau bersama-sama dengan tokoh-tokoh Organda Jawa Barat. Di samping saya ada Kang Didang Ketua Organda Jabar. Yang di kanan dari samping kirinya adalah Kang Irfan, Sekjen Organda. Wah ini ngeri-ngeri kita nih bicaranya ini. Dan yang sebelahnya adalah Kang Selamat, Ketua Bidang Angkutan Darat, Divisi Angkutan Barang Organda. Jadi tadi kita udah lihat ada acara ulang tahunnya salah satu organisasi yang ada di bawah Organda. Sekarang saya akan bincang dengan para pengurus Organdanya. Mudah-mudahan ini menjadikan mereka bisa paham bagaimana sih angkutan jaya yang sering kita lihat
selama ini? Kang Ketua. Siap. Saya pengennya Kang Ketua ini. Jauh-jauh kita nanonan kan dia rumah Cimahi ngobrol di dia. Iya, betul. Kang Dida, dengan adanya organisasi seperti ini, tadi saya sudah bicara dengan ketuanya, jumlahnya se-Indonesia itu kurang lebih 15.000. Jawa Barat sendiri kurang lebih 1.600-an anggotanya. Organda terbantu nggak? Atau Organda apa yang dilakukan oleh Organda dengan adanya organisasi seperti ini? Ya, terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih Kang Yosep. Kita ngobrol santai saja dalam hal ini. Juga ucapan selamat juga kepada CMIC ya. Sekarang yang melaksanakan anniversary yang kelima. Alhamdulillah ini merupakan satu kesatuan yang utuh di antara mereka untuk mensinergikan di bidang transportasi untuk menuju tertib, aman, dan terkendali di lapangan. Nah, kami Organda tentunya merasa terbantu dengan adanya perkumpulan ini, dan sekarang sudah diwadahi dengan adanya ketuanya Pak Slamet selaku Ketua Divisi Angkutan Barang di Jawa Barat. Pak Slamet ya, Slamet. Maksud dan tujuannya untuk mengkoordinir daripada kelompok-kelompok ini supaya menjadi satu kesatuan yang utuh. Tadi juga kita mendengar bahwa banyak keluhan-keluhan di lapangan yang perlu kita urai, yang perlu kita cari solusi bagaimana ke depan mereka ini bisa tertib, aman, nyaman di perjalanan itu sendiri. Ini harapan para pengusaha dan drivernya selaku awak angkutannya, Kang Yosep. Mudah-mudahan dengan adanya kita ngobrol di sini menjadikan suatu pencerahan bagi kita kaum transportasi pada khususnya, supaya mereka juga merasa terayomi oleh kita, merasa terjaga oleh kita, sehingga mereka melaksanakan suatu kegiatannya itu benar-benar bebas daripada kutipan atau pungutan-pungutan yang ada di jalan yang kategori premanisme, yang tidak resmi terus terang saja. Nah, ini perlu adanya kita ngobrol bareng dengan mereka selaku komunitas, bagaimana caranya formulasi ini. Saya juga sangat sependapat, kebetulan kan Kang Yosep juga selaku pembinanya ya. Oh, saya pembinanya ya? Iya. Nah, ini ke depan kita perlu mengedukasi mereka. Iya. Mau seperti apa ke depannya, sehingga kegiatan-kegiatan ini kalau tidak terbentuk secara permanen akan jadi gejolak temporer. Iya. Sifatnya itu hanya rame-rame terus hilang. Nah, maksud kami ini harus terstruktur dengan baik, rapi, sehingga harapan-harapan mereka ini bisa terkabulkan. Nah, itulah barangkali prolog dari kami. Mungkin ada tambahan nanti dari Kang Sekjen atau Ketua Divisinya. Monggo, itulah Kang Yosep. Kang Sekjen. Ya. Sabar alami jadi Sekjen. Satu periode sih, baru satu periode, sebelumnya wakil. Sebelumnya wakil Sekjen. Iya. Sekarang jadi Sekjen. Iya. Udah berapa tahun? Saya di Organda dari tahun 2002. Jadi Sekjennya? Bukan, kalau dari jadi sekjen baru satu periode, mau 5 tahun lah. Mau 5 tahun? Iya. Bulan berapa ada pemilihan lagi? Pergantian? Nanti mungkin tahun depan. 2024. Jadi ngomong-ngomong, Bang Yosep, Kang Sekjen ini satu alma mater dengan saya, Pak. Sama-sama jebolan SMP 7 Bandung. Iya. Kita ketemunya di Garut, Kang. Ya. Kang, selama ini Sekjen itu kan penggerak rodanya organisasi ya. Dalam hal ini Sekjen angkutan ini apa namanya? Organda. Apa aja yang akan rasakan kendala-kendala di lapangan, Kang? Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya Kang Yosep. Terkait dengan keberadaan Organda, sedikit saya flashback ke belakang. Organda itu lahir atas inisiasi dari para pengusaha yang ada saat itu, tahun 1962. Kenapa mereka kemudian berkeinginan untuk membentuk satu komunitas
dalam rangka mempersatukan komunitas-komunitas yang kecil waktu itu. Karena saat itu ketika komunitas-komunitas kecil itu terpecah-pecah, ternyata mereka merasakan bahwa kekuatan mereka kurang begitu tidak ada apa-apanya dan tidak begitu diperhitungkan oleh pemerintah. Kemudian atas kondisi yang ada saat itu, kemudian mereka bergabung, membentuklah Organda saat ini gitu. Dan dari historis yang ada tadi, tentunya karena Organda lahir dan diciptakan oleh para pengusaha, tentunya sampai hari ini pun kita tetap berkomitmen dan konsisten untuk selalu memperjuangkan hak-hak dari para pengusaha angkutan umum, baik itu angkutan umum orang ataupun angkutan umum barang. Karena memang di dalam keputusan gubernur itu disebutkan bahwa seluruh pengusaha angkutan umum orang ataupun barang diwajibkan untuk menjadi anggota Organda. Semua belum masalahnya sekarang. Nah itu tadi, jadi dari tahun ke tahun memang perlu terus diupayakan secara konsisten edukasi dan sosialisasi kepada seluruh para pengusaha angkutan umum yang ada. Dan kita pun sampai hari ini masih terus seperti saat ini juga kita selalu melakukan konsolidasi organisasi untuk bisa menunjukkan kepada mereka manfaat organisasi ini gitu. Nah, tadi kalau Bapak bertanya terkait kendala, terlalu banyak kendala sampai hari ini yang menjadi pekerjaan rumah bagi kami untuk bisa diselesaikan. Salah satu yang paling terkendala adalah bagaimana sampai hari ini regulasi pemerintah belum sepenuhnya berpihak kepada para pengusaha angkutan umum. Masih ada regulasi-regulasi yang tidak setara dan tidak berkeadilan. Kemudian sehingga dari lemahnya regulasi muncul beberapa permasalahan-permasalahan di lapangan. Salah satu contohnya munculnya angkutan-angkutan umum ilegal. Kemudian dengan mudahnya orang melakukan pemungutan terhadap anggota kami, baik itu berkedok asuransi ataupun berkedok pengamanan. Itulah yang sampai saat ini yang perlu oleh Organda terus diperjuangkan. Itu mungkin. Ya, Kang Samad. Ya. Jadi ketua bidang Divisi Angkutan Barang. Ya. ketua divisi angkutan barang ya. Iya, Jawa Barat. Sebelum di organisasi yang sekarang akan pegang, apa bercimbung di apa akan di angkutan itu? Terima kasih kepada Sep. Alhamdulillah sudah terlalu banyak yang pegang jabatannya, Pak. Pertama, tadi sekretaris DPC Organda Kabupaten Garut. Garut ya, dari Garut ya. Dari Garut itu udah kedua periode sekarang. Juga saya menjabat sebagai ketua vokasi Organda Kabupaten Garut. Alhamdulillah anggotanya hampir 80% angkutan yang ada di Kabupaten Garut yang notabene adalah anggota Organda juga. Kita semua pengusaha sudah tergabung di dalam koperasi kami. Dan saya juga sebagai ketua forum koperasi angkutan Jawa Barat, Pak. Jawa Barat ya. Jawa Di bawah Organda ya. Di bawah Organda. Ya. Nah, kebetulan saya juga mendapat mandat dari ketua sendiri. Ya dari awalnya segini, Pak. Tadi dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi karena saya secara emosional dari dulu tetapnya dengan rekan-rekan angkutan barang. Kebetulan salah satunya ini komunitas MIC ini artinya mereka dengan kompleksnya permasalahan angkutan barang ingin berbagi cerita permasalahan bagaimana menciptakan solusi. Makanya saya harapkan semua, salah satunya sekarang saya MIC adalah komunitas pertama yang saya coba tadi untuk memahami tentang organisasi induk Organda itu sendiri sebagai organisasi mereka gitu. Ibu bapak mereka itu Organda gitu. Alhamdulillah dari perjalanan seperti acara MIC di Kabupaten Garut itu hampir di Indonesia, Kang. Itu dari Bali, dari Lampung, semua tumpah ruah di situ Bagenit sekarang ya. Tapi parkir juga nggak
Gak muat ya? Nggak muat. Saya pernah ya. Gitu kan. Jabatan ya bagaimana ya ketika ketua DPD sendiri istilahnya mengamanatkan selamat ini harus benar-benar angkutan barang ini jangan sampai kejadian kata Pak Sekjen. Karena itu dulu kan fusi-fusi dari berbagai organisasi angkutan. Jangan sampai sekarang ada fusi-fusi lagi tuh. Pak Ketua, ya. Kalau Ketua Organda Pusat siapa? Pak Andre. Pak Andre. Fungsinya pusat ke DPD di daerah wilayah ya, Jabar, terasa nggak Pak? Jadi gini, salah satunya pembinaan ke DPD-DPD. Adalah insya Allah secara tidak langsung hanya merupakan arahan-arahan daripada by surat ke DPD, paling ada Zoom meeting juga. Nah, cuman dalam hal ini mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang terbengkalai kemarin selama COVID. Nah, sekarang baru recovery lagi. Sekarang ini, nah mudah-mudahan dengan adanya trigger di sini nih, Terasa ke pusatnya. ya terasa tembusnya gitu. Nanti kita akan sampaikan bahwa Jawa Barat berkolaborasi dengan semua sesuai dengan amanat ADART. Bahwa di Organda itu sendiri, baik orang maupun barang, satu-satunya induk organisasi Organda yang diakui oleh pemerintah kan gitulah dalam hal ini. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kita berembuk tadi dengan pengurus pusatnya CMIC dengan Pusat Jawa Barat, kita bersinergi saja Kang. Bagaimana caranya kita bisa mengamankan, mengayomi dan mensejahterakan anggotanya gitu. Jadi gini, banyak saya anggota-anggota di luar yang cantolannya ke koperasi-koperasi kan. Ya, betul. Kan banyak kan? Betul. Koperasi manapun kan, banyak itu. Betul. Tempel stiker koperasi ini, Beci itu. ya semua lah banyak ya. Itu sebetulnya tinggal dikomunikasikan aja, boleh dia ke koperasi mungkin ya. Ya. Tapi koperasi itu menginduk ke Organda. Betul. Jadi Sudah begini, ada yang seperti itu ya. Betul. kalau koperasi itu merupakan badan hukumnya. Ya. Kalau angkutannya tetap itu Organda. Jadi semua bisa saja dalam satu jalur aja nih di Garut. Dalam satu jalur bisa aja 3 badan hukum. Ada yang ke koperasi, ada yang ke PT, ada yang ke CP. Itu dipersilakan. Tapi kalau berbicara masalah angkutannya, mutlak itu Organda. Ya. Dan nanti di sana seperti di Garut diterbitkan bukti daripada keanggotaan Organda ya. Ada nanti di Garut contohnya tuh seperti itu. Nah, ini juga di semua kota kabupaten juga seperti itu harapannya. Namun demikian itu tadi setiap daerah berbeda-beda sebenarnya. Nah, ini perlu adanya suatu kerja yang keras kita ke depan untuk menyatukan visi dan persepsi bahwa induk organisasi baik itu di tingkat DPC maupun DPD untuk apa yang dirasakan manfaat oleh anggotanya kan gitu. Nah, inilah perlu kita luruskan kan gitu. Ya kebanyakan kan angkutan itu mencantol ke koperasi kemanapun lah. Ya. Intinya hanya untuk sementara ya, hanya untuk keamanan aja. Kebanyakan ya, untuk keamanan, untuk pengurusan segala macamnya mudah, apabila ada kecelakaan, jasa raja dan sebagainya. Nah, padahal kan itu di Organda sendiri udah ada badannya. Kan? Ya, jadi gini, Organda itu bukan badan hukum karena kita itu anggotanya. Nah, Organda juga membikinkan satu koperasi. Di Organda juga ada koperasinya. Namun dalam hal ini kita membolehkan kepada mereka mau bikin badan hukum sendiri itu silakan. Mau nginduk yang sudah dibikin oleh Organda ya ini. Kebetulan kalau di Garut ini ex officio lah kelihatannya sudah dibikinkan. Iya, semua musik situ. Nah, inilah yang jadi pilot project nantinya untuk kota kabupaten. Dan alhamdulillah sekarang sudah menyebar. Ya, demikian Pak Yosef, ternyata tidak mudah mengurus angkutan ini karena dengan berbagai macam karakter ya, Pak ya. Berbagai macam orang, berbagai macam pendidikan di dalamnya, berbagai macam suku, udah macam-macam lah. Sehingga perlu
pelaksanaan organisasi ini dengan baik. Perlu intinya adalah apapun yang dilakukan Organda, kesejahteraan para pengemudi, pengusaha itu aman dan sejahtera. Intinya kesana larinya. Jadi demikian Pak Kapsen, bincang-bincang saya dengan Ketua Organda, Sekjen Organda, Kepala Divisi Angkutan Barang. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita semua, pembelajaran bagi saya pribadi yang baru mulai masuk Organda ini, juga pembelajaran bagi para Kapsen semua. Oh ternyata segini jelimetnya ngurus masalah angkutan, tidak semudah itu. Demikian Pak Kapsen, kegiatan kita di Garut, mudah-mudahan ini ada hikmahnya, ada manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.